Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga semuanya teman-teman dalam keadaan sehat hari ini ya. Dan hari ini kita akan lanjut untuk pelajaran sistem terdistribusi pertemuan ke-6. Kita akan bahas sinkronisasi bagian 1. Nah, pertama teman-teman mungkin lihat ya, inilah gambaran bumi kita ya, seperti ini. Bulat kayak bola. Saya harap teman-teman udah percaya aja ya, mau bulatnya kayak gini atau kayak apa. Ya seperti inilah gambaran yang kita dapat. Mungkin besok ada teknologi yang lebih canggih yang bisa membuat teman-teman bisa melihat langsung ya, bagaimana bulatnya bumi ini. Seperti itu. Dan ini adalah gambaran untuk time zone ya, time zone map. Seperti ini ada gambaran ya. Kita untuk pertemuan sebelumnya sudah bahas naming dan itu udah selesai ya, gimana penamaan dari setiap entitas. Terus hari ini kita akan bahas tentang sinkronisasi. Yang pertama yang dibahas adalah Coordinate Universal Time atau UTC. Kemudian tracking time pada suatu komputer. Berikutnya adalah sinkronisasi jam. Di sini ada Christian's algorithm, Berkeley algorithm, dan Network Time Protocol atau NTP. Ini orang jaringan kenal namanya NTP ya. Sysadmin dan jaringan mesti kenal namanya NTP. Berikutnya, sampai sejauh ini telah didiskusikan bagaimana entitas berkomunikasi satu dengan lainnya. Bagaimana entitas dinamai dan diperkenalkan. Sebagai tambahan, terhadap requirement di atas, entitas-entitas dalam sistem sering harus bekerja sama corporate dan menyerampakkan atau synchronize untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar. Misal, dalam suatu sistem berkas terdistribusi, proses-proses harus bersinkronisasi dan bekerja sama, sehingga dua proses tidak dibolehkan untuk menulis kebagian yang sama dari suatu file pada waktu yang sama. Itu aturannya ya pada sistem terdistribusi. Terus perlunya sinkronisasi, contoh. Contoh pelacakan kendaraan. Dalam suatu sistem pengawasan kota menggunakan jaringan sensor kamera terdistribusi. Di kita sudah ada di tol ya, hanya saja kalau lagi kasus sering kadang error ya. Mungkin perlu sinkronisasi yang lebih bagus nantinya. Tujuan untuk mengetahui jejak atau track dari kendaraan yang mencurigakan. Kamera sensor atau node dipasang di seluruh kota. Tiap kamera sensor yang mendeteksi suatu kendaraan melaporkan waktunya ke server pusat. Server merekam pergerakan kendaraan yang merugikan. Ini contoh di beberapa jalan ya ada kameranya. Nah, jadi kalau ini ada kendaraan bergerak melintasi beberapa jalan, kamera-kamera ini akan mendeteksi ya kendaraan yang mencurigakan. Terus apa perlunya sinkronisasi? Contoh, penulisan file dalam suatu sistem berkas tersebar distributed file system. Contoh ada file namanya abc.txt di mana file ini bisa diakses oleh 3 klien, ada klien A, klien B, dan klien C. Jika klien-klien yang terdistribusi tidak mensinkronkan operasi tulisannya ke file distribusi, maka data dalam file dapat mengalami kerusakan. Teman-teman mungkin bisa mencoba hal ini menggunakan di Drive ya, tahu Google Drive semua. Nah, di situ bisa bikin file dan bisa diakses bersamaan dan coba ditulis dalam waktu bersamaan. Apa yang akan terjadi? Nanti bisa dibuat simulasinya ya. Terus bagaimana dengan
taksonomi sinkronisasi. Pertama, alasan bagi sinkronisasi dan kerjasama. Pertama, entitas harus menyepakati pengurutan event. Entitas harus men-share sumber daya bersama. Contoh, pelacakan kendaraan dalam kamera sensor network, transaksi keuangan, ATM, dan banking lainnya ya, dalam sistem e-commerce terdistribusi. Pembacaan dan penulisan dalam suatu sistem file terdistribusi. Requirement bagi entitas harus mempunyai suatu pemahaman bersama mengenai waktu lintas komputer. Entitas harus berkoordinasi dan menyepakati kapan dan bagaimana mengakses sumber daya. Topik yang akan didiskusikan, sinkronisasi waktu, time synchronization, dan pengecualian bersama atau mutual exclusion. Oke, yang akan kita bahas untuk kuliahnya, pertama ada sinkronisasi jam fisik atau sinkronisasi jam. Di sini waktu aktual pada komputer dalam jaringan disinkronkan. Sinkronisasi jam logis, komputer dalam jaringan disinkronkan berdasarkan pada pengurutan relatif dari kejadian-kejadian. Terus pengeluaran bersama, mutual exclusion, bagaimana mengkoordinasikan antar proses yang mengakses sumber daya yang sama. Terus ada algoritma pemilihan atau election. Di sini grup entitas memilih satu entitas sebagai koordinator untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sinkronisasi jam merupakan mekanisme untuk menyerampakkan waktu dari semua komputer di dalam satu sistem terdistribusi. Sehingga akan didiskusikan UTC, pelacakan waktu, algoritma yang terlibat pada sistem terdistribusi. Pertama adalah UTC. Semua komputer biasanya disinkronkan ke suatu jam standar bersama atau Coordinated Universal Time. UTC merupakan standar waktu primer yang digunakan oleh dunia untuk mengatur jam dan waktu. UTC di-broadcast melalui satelit. Layanan broadcasting UTC menyediakan akurasi 0,5 milisecond. Server-server komputer dan layanan online dengan UTC receiver dapat disinkronkan melalui broadcast satelit. Banyak protokol sinkronisasi terkenal dalam sistem terdistribusi menggunakan UTC sebagai waktu rujukan untuk mensinkronkan jam dari komputer-komputer mereka. Dan HP kita juga sama ya, perlu sinkron. Pelacakan waktu pada suatu komputer. Bagaimana suatu komputer melihara catatan waktunya? Setiap komputer memiliki hardware timer. Timer ini menyebabkan sebuah interrupt. Di sini lambangkan H kali dalam sedetik. Interrupt handler menambahkan 1 jam ke softwarenya atau dirumuskan menjadi C. Persoalan dengan jam pada suatu komputer dalam praktek, hardware timer tidak tepat atau teliti. Ia tidak benar-benar berinterupsi H kali sedetik karena ketidaksempurnaan material hardware dan variasi temperatur. Komputer menghitung waktu lebih lambat atau lebih cepat daripada waktu aktual. Sehingga muncul namanya clock skew, yaitu kemiringan antara jam komputer dan waktu sebenarnya. Misalnya UTC yang sudah menjadi patokan kita bersama ya. Terus apa itu clock skew? Pada saat waktu UTC, T, misalkan jam pada komputer punya waktu C pada T, 3 jenis jam yang mungkin jam sempurna, timer berdetak, H interupsi sedetik, DC per DT sama dengan 1. Jam cepat, timer berdetak lebih dari H kali sedetik, DC per DT lebih dari 1. Begitu juga yang lambat, hasilnya adalah kurang dari
1. Terus clock skew berikutnya, frekuensi dari jam didefinisikan sebagai rasio dari jumlah detik yang dihitung oleh jam software untuk setiap detik UTC. Frekuensi sama dengan DC per DT. Dan ini adalah gambarannya ya. Di sini ada gambaran di tengah ini. Yang tepat ya DC per DT sama dengan 1. Ini untuk yang kurang. Apa ini untuk yang lebih, untuk jam cepat berarti lebih dari 1. Tinggal ngitung ya. Kalau kali 24 jam berapa nanti kelebihan jam. Itu nanti akan jadi masalah. Maksimum drift rate dari jam. Pabrikan jam menetapkan batas atas dan bawah yang clock skew dapat berfluktuasi atau turun naik. Nilai ini dikenal sebagai maksimum drift rate. Seberapa jauh 2 jam dapat berpisah jarak jika 2 jam menyimpang dari UTC dalam arah berlawanan pada waktu delta T setelah keduanya disinkronkan jaraknya sebanyak 2P delta T. Delta T detik. Menjamin simpangan maksimum antar komputer dalam suatu sistem terdistribusi. Kemudian ada beberapa algoritma sinkronisasi jam. Di antaranya ada algoritma Christian, algoritma Berkeley, dan Network Time Protocol. Algoritma Christian dibuat pada tahun 1989 oleh Flavio Christian yang menawarkan suatu algoritma untuk menyerampakkan komputer-komputer dalam jaringan dengan suatu server waktu atau time server. Jadi tetap ada acuan. Gagasan dasarnya adalah berdasar identifikasi suatu network time server yang punya sumber waktu akurat. Misal server waktunya mempunyai suatu UTC reserver. Semua klien menghubungi network time server untuk sinkronisasi. Jadi ada acuan. Namun, delay jaringan terjadi pada saat klien menghubungi time server menghasilkan waktu yang ketinggalan. Argumen tersebut memperkirakan delay jaringan dan menetapkan kompensasi untuk itu. Pendekatannya, klien mengirimkan request ke time server. Waktu jam lokalnya dicap sebagai T1. Nah, ini ya. Ini gambarannya. T1 request ke T2, kemudian T3 mengirim, T4 ini ada request dan ini ada reply ya dari request. Dengan menganggapnya delay transmisi dari CI ke share dan share ke CI adalah sama. Maka T2 min T1 sama dengan T4 min T3. Kemudian algoritma Christian perlu didiskusikan. Asumsi mengenai delay transmisi paket. Algoritma Christian menganggap bahwa waktu round trip untuk pertukaran mesin di jaringan adalah cukup pendek. Algoritma menganggap bahwa delay untuk request dan respon adalah sama. Ini untuk didiskusikan nanti ya. Terus ada algoritma Berkeley. Berkeley merupakan pendekatan distribusi untuk sinkronisasi waktu. Dan ini adalah gambarannya ya. Suatu time server secara berkala sekitar dalam 4 menit mengirimkan waktunya ke semua komputer dan mengambil selisih waktunya. Komputer menghitung selisih waktu dan kemudian membalas. Server menghitung suatu selisih waktu untuk rata setiap komputer. Server memerintahkan semua komputer untuk mengupdate waktu mereka dengan sinkronisasi waktu gradual. Ya, baik, mungkin untuk algoritmanya nanti teman-teman bisa didiskusikan ya, diskusikan di kelas masing-masing dan bisa menggunakan acuan lain untuk tambahan pengetahuannya. Dan nanti saya akan berikan beberapa tugas untuk
pengayaan pengetahuan teman-teman bidang sistem waktu pada sistem terdistribusi ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.